mungkin ada beberapa yang nggak bisa masuk karena settingan Google Meet mereka itu apa istilahnya ya, nggak bisa minta direkam gitu. Karena kan ini direkam, jadi mereka nggak akan bisa masuk ke kuliah kita. Mungkin harap maklum ya, ada beberapa akun yang nggak bisa masuk. Oke, hari ini kita belajar tentang konsep turunan ya, bukan tentang keturunan ya, tapi turunan dari sebuah fungsi. Apunten, ini ada terus yang perlu di-admit. Ya, turunan dari sebuah fungsi. Dan di SMA juga kan kita sudah belajar ya tentang bagaimana turunan fungsi, bahkan lebih canggih gitu ya. Jadi kemudian kita juga akan memahami turunan, konsep turunan, kemudian juga pernah belajar tentang kemiringan kan, kemiringan gitu. Nah itu sebenarnya sih sama ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang konsep turunan, bagaimana turunan fungsi di suatu titik ya. Oke, contohnya adalah misalnya kita akan belajar tentang fisika karena kita bagian dari fisika. Contohnya adalah kecepatan sesaat. Nah, jadi kecepatan sesaat itu bagaimana cara pandangnya gitu ya. Nah, misalnya kita punya sebuah sebuah fungsi, di sini adalah waktu, ini adalah posisi terhadap waktu. Misalnya dia naik, kemudian turun, naik lagi. Nah, kita ingin tahu posisi di sini, kecepatan V di 1, kecepatan di posisi kedua, kecepatan di posisi ketiga, posisi keempat, misal dan seterusnya gitu ya. Nah, posisi inilah yang dimaksud dengan kecepatan saat itu. Kecepatan saat itu. Itulah yang dimaksud dengan kecepatan sesaat. Sedangkan di sini ini adalah X0 misalnya, ini adalah X1 ya. X0 ini adalah X1. Kita bisa juga ada istilah namanya kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata, yaitu kecepatan rata-rata itu adalah anggaplah X1 misalnya posisi anggaplah A ya, jangan X1, A dan ini posisi B. XB dikurangi XA dibagi dengan waktu di maaf salah gambar. Nah ini adalah TB, ini TK, ini adalah XA, ini adalah XB. XB dikurangi XA berarti ini adalah selisihnya ya, perpindahannya ya. Kemudian ini adalah waktu tempuh dari A ke B. Jadi waktu tempuhnya berarti adalah TB dikurangi TA. Sehingga kita akan dapatkan kecepatan rata-rata. Coba bayangkan, anggaplah misalnya gitu ya, TA dan TB-nya itu makin dekat gitu ya. Apa yang terjadi? Maka konsep yang kita akan gunakan adalah konsep ini, bahwa ada namanya kecepatan rata-rata dari A sampai B. Maka ya, ketika dari A sampai B-nya itu selisihnya makin kecil ya. Dan seakan-akan T-nya itu adalah A. Jadi ibaratnya adalah T-nya sama dengan A, tetapi ada selisihnya sebesar T plus gitu sama dengan A plus dan T minus. A minus berarti sebelum A dan setelah A. Anggaplah gitu ya. Kan konsep limit kan awalnya gitu. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena kita menggunakan konsep selisih antara A dan B, dan selisihnya makin kecil, maka kecepatan sesaat di T sama dengan A itu
itu menjadi kecepatan A, kecepatan di titik A itu sama dengan limit, ya, limit dari selisih XB dikurangi XA. Jadi ini posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi titik, ya, ini adalah waktu di B dikurangi waktu di A. Tetapi ada pernyataan di sini nih bahwa terjadi limit B menuju A, artinya selisih ini, waktu ini makin mendekati ke sini. Jadi sebenarnya sih di daerah sini kita sedang carinya. Nanti bisa aja dicari daerah sini, daerah sini, daerah sini, atau daerah sini. Jadi intinya selisih antara A dan B-nya makin kecil. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan konsep limit pada peristiwa-peristiwa fisika. Dan pada akhirnya metode ini menjadi baku dalam matematika. Padahal yang mengembangkan ini, tahu kenal siapa orang ini? Ini adalah Isaac Newton. Gimana cara nulisnya ya? Isaac Newton. S-nya double ya? Iya, double, Pak. S-nya double ya. Nah, tapi ada istilah lain loh. Kalau misalnya kalian ujian terus mendapat nilai yang jelek, ada namanya. Namanya Isak tangis. Maaf, bercanda. Nah, oke ya. Jadi kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada saat itu. Cara pandangnya adalah seakan-akan kita menggunakan prinsip kecepatan tetapi dengan nilai B dan A-nya makin sedikit, gitu. Makin kecil, makin mendekati. Maka kita akan menggunakan limit. Contoh. Ini contoh. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 100 meter. Sehingga tingginya pada saat T adalah 100 dikurangi 4,9 T kuadrat. Pertanyaannya, berapakah kecepatan pada saat T sama dengan 1? Ya, T sama dengan 1. Berarti ini adalah fungsi kecepatannya dikurangi H pada saat 1. Ya, ini adalah fungsinya secara umum dikurangi H sama pada saat 1 ya, dibagi oleh T pada saat pengamatan dikurangi 1. Ya, kenapa? Ada yang belum diizinin, Pak. Belum diizin masuk. Oh iya, maaf. Oke, sudah belum? Ini ada apa? Yang ngajar. Ya, lanjut ya. Punten, ada yang ganggu. Ya, kita lanjut ya. Udah masuk belum tadi? Jadi kecepatan pada saat 1 itu adalah limit T mendekati 1, yaitu posisi T dikurangi posisi pada saat 1 dibagi oleh selisih antara T dikurangi 1. Maka ini menjadi seperti ini. Nah, bentuk penyelesaian limit seperti ini, masukkan dulu rumusnya ya. Ini sebenarnya adalah yang ini nih. HT itu adalah HT itu ini berarti ya. Kita uraikan ya. V pada saat 1 sama dengan limit T menuju 1 HT 100 kurangi 4,9 T kuadrat ya. Kemudian dikurangi 100 kurangi 4,9 kali 1 kuadrat dibagi T minus 1 sama dengan limit T menuju 1. Ini coret ya berarti ya. Ini apa ini? Ini jadi plus ya, berarti ini adalah 4,9 kurangi 4,9 T kuadrat bagi T minus mana bentar.
T minus 1. Nah, ini berarti sama dengan limit T menuju 1. Ini menjadi 4,9. Keluarin jadi 1 minus T kuadrat per T minus 1. Nah, ini 1 minus T kuadrat itu bisa kita uraikan menjadi limit T menuju 1, 4,9 kali 1 minus T kuadrat itu tuh sama dengan 1 minus T dikalikan dengan 1 plus T dibagi T minus 1 ya ini. Ya. Bentar dulu. Iya benar ini. Oke. Nah ini hasilnya jadi ini. Hasilnya sama ya. Ini kan 1 minus T, ini dibagi T minus 1. Itu tuh sama aja dengan T minus 1, tapi kali minus, jadi ini depannya jadi minus. T minus 1 dibagi T minus 1, kita coret hasilnya. Jadi limit T menuju 1 minus 4,9 kali T plus 1. Ya, ini. Masukin T-nya sama dengan 1. Minus 4,9. Ini jadi 2 ya. 2 kali minus berarti 9 minus 9,8 meter per sekon. Kenapa persatuannya meter per sekon? Jadi jangan lupa ini satuannya ya, jangan sampai salah. Karena kecepatan gitu. Bisa bisa tuh. Oke. Itu caranya. Nah, itu cara menggunakan menghitung kecepatan sesaat menggunakan limit ya. Oke. Tapi ada kelemahan nanti ya. Beberapa kecepatan tidak bisa dihitung dengan limit gitu ya. Nah, ada cara lain ya, menghitung kemiringan dari garis singgung. Jadi kemiringan garis singgung. Misalnya kita punya fungsi Y, yaitu fungsi fx yang garisnya mulus, dalam artiannya tidak ada data yang hilang di sini. Ya. Di sekitar x sama dengan A. Nah, di x sama dengan A, dia memiliki garis singgung. Memiliki garis singgung di titik P, yaitu A, FA. Jadi titik ini. Titik P. Ya. Nah, di titik P ini posisinya adalah A di sini. Posisi Y-nya adalah F A karena fungsi dari fx. Sedangkan ada titik Q lagi, posisinya adalah B. Posisi Y-nya adalah F B. Nah, garis singgung dari titik P ini, di titik P ini adalah garis yang menyinggung, dalam artiannya di titik ini garis singgung itu adalah garis yang secara ini sejajar dengan titik P. Jadi fx di titik P dengan garis singgungnya ini, itu sejajar sebenarnya, tapi di titik P. Ibaratnya gini, kita berdiri di permukaan bumi. Nah, ada papan lurus di permukaan bumi. Dia adalah papan yang lurus sekali, atau sinar laser tapi kena ke permukaan bumi. Secara umum kan garis laser dia lurus, tapi kalau misalnya diluruskan, dipanjangkan terus, di titik kita berdiri, anggaplah misalnya gitu, dia seakan-akan rata dengan tanah. Tapi kalau diteruskan terus gitu, maka dia akan ini permukaan bumi, lasernya akan ini. Nah, anggaplah laser itu sebagai gradien, sedangkan permukaan bumi adalah fungsinya. Gitu ya. Sehingga nanti di titik P-nya dia sejajar gitu. Tetapi di titik lain enggak. Di titik Q ini enggak. Nah, cara pandangnya adalah kita punya titik P dan Q, di mana titik P dan Q ini nanti
suatu saat ini seakan-akan sejajar gitu, garis singgungnya itu seakan-akan sejajar. Nah, cara untuk mencari kemiringan titik P dengan Q ini ya secara umum caranya mudah, yaitu F di titik Q dan F di titik P itu dikurangkan jadi FB dikurangi FA. Kan kemiringan ya. Kemiringan itu adalah delta F dibagi delta X. Jadi kemiringan itu delta F dibagi delta X sama dengan FB dikurangi FA dibagi B kurangi A. Gitu. Ini sama dengan ini. Nah, karena kita ingin mengetahui di titik P, maka kita harus membuat bentuk limit. Ditambahkan limit B menuju A. FB kurangi FA gitu yang ini nih. Nah, dikurangi dalam bentuk limit hampir sama seperti kecepatan sesaat tadi. Ya. Jadi kemiringan garis ini ya. Ya misalnya garis yang garis singgung itu berarti Y sama dengan MX tambah C. M ini dengan M yang ini, M di titik A dengan titik MA ini sama. MA ini. Kemiringan garis yang ini, garis yang singgung ini dengan kemiringan garis di titik P oleh fungsi fx ini sama. Gradiennya sama. Karena gradiennya sama, berarti ya fungsi fx juga bisa cari gradiennya di titik ini. Terus juga garis singgung ini juga sama, bisa dicari. Oke, contoh misalnya ya, cara mudahnya aja ya, kita lanjut. Kita punya Y sama dengan X kuadrat. Kemudian di titik X sama dengan 1, Y sama dengan 1, cari persamaan garis singgungnya. Berarti kita ingin mengetahui Y sama dengan MX tambah C-nya. Kita ingin mengetahui ininya. Nah, ada cara lain yang lebih sederhana bahwa Y dikurangi Y0 ya sama dengan MX dikurangi X0. Gitu ya, ada cara mudahnya. Jadi ini persamaan umum, ini persamaan khususnya. Apa itu Y0? Ya ini titik ini. Y0 itu ini berarti. X0 berarti yang awal. Ini adalah X0, ini adalah Y0. Y kurangi Y0 sama dengan M kali X dikurangi X0. Nah, M-nya berapa? M-nya mudah. Kita menggunakan limit. Ya. M1 berarti gradien di titik 1 sama dengan limit X menuju 1, Fx kurangi F1 dibagi X minus 1. Maka nilainya jadi limit X menuju 1. X kuadrat minus 1 dibagi X minus 1. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi limit X menuju 1. Ini menjadi X plus 1. X minus 1. Yang atas ini nih. Dibagi X minus 1. Coret. Hasilnya berarti limit X menuju 1. Jadi X plus 1 yang ini. Jadi bentuk sederhananya berarti. Nah, caranya gimana? Ya, substitusikan aja kan. Substitusikan X sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, sekarang Y-nya, ini fungsi umum. Y0-nya adalah ini. Berarti Y kurangi 1, ya, sama dengan M-nya. M-nya adalah 2. Kemudian X kurangi X0, yaitu 1 ini. Solusinya ini. Ya. Solusinya yang ini nih. Solusinya ini. Atau bisa dibuat jadi Y sama dengan 2X minus 2 ditambah 1. Jadi Y sama dengan 2X tambah minus 1. Ya. Itu caranya. Nah, sekarang coba kita latihan soal ya.
latihan. Ada pertanyaan nggak untuk yang tadi? Atau mau langsung ke latihan? Ayo. Kok nggak ada suara? Ayo. Lanjut aja, Pak. Oh, lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Wah, ini pada pinter nih. Seneng ya ini. Oke, sebuah benda jatuh dari ketinggian 50 meter. Sehingga tingginya pada saat T adalah tentunya ini. Tahu kan kenapa dapat ini? HT sama dengan H0 dikurangi setengah GT kuadrat. G-nya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi ini 9,8 bagi 2 jadi ini. Oke. Berapakah kecepatannya pada saat T sama dengan 2? Oke. Nah, pertama pastikan dulu pada saat T sama dengan 2, dia tidak jatuh. Sudah ada di atas tanah maksudnya. Dia tidak di atas tanah dalam artinya 50 meter, terus detik kedua dia udah nyampe ke tanah. Masukin dulu ke sini. AT sama dengan 50 kurangi 4,9 kali 2 kuadrat. 50 kurangi 4,9 kali 4. Ini berapa ini? 50 kurangi berapa ini? 9,8. 6 ya. Berarti berapa? 30,4 ya meter. Berarti ketinggiannya masih di atas tanah ya. Oke, ketinggiannya masih di atas tanah. Oke, lanjut. Berarti limit T menuju 2 HT kurangi H2 per T minus 2 ya. Benar gini ya. Sama dengan ini menjadi limit T menuju 2 minus 4,9 T tambah T tambah 2 sama dengan berapa ini? Limit T menuju 2 minus 4,9 bukan gitu ya caranya. Karena kan langsung substitusi ya. Sama dengan ini, tahu kan cara ini kenapa dapatnya ini? Tahu kan kenapa dapatnya ini? Jangan-jangan salah lagi. Nah, ya udah diuraikan lagi dulu lah. Itu sama dengan limit T menuju 2. Berarti ini adalah 50, dikurangi 4,9 T kuadrat dikurangi 50 kurangi 4,9 2 kuadrat T minus 2 sama dengan ini 50 ya. Coret-coret ini menjadi minus 4,9 T kuadrat bentar, T kuadrat berarti ini minus, jadi plus ya, minus 4 2 kuadrat ya, kuadrat per limit T menuju 2 T minus 2. Nah ini diuraikan lagi, ini T kuadrat minus 2 kuadrat ini jadi limit T menuju 2 minus 4,9 T plus 2 T minus 2 ya, dibagi T minus 2. Coret-coret ya, dapat ya. Berarti limit T menuju 2 HT minus H2 dibagi T minus 2 itu sama dengan limit T menuju 2 minus 4,9 kali T plus 2 sama dengan, masukin T nya 2 langsung substitusi karena persamaannya dia
eh, wah, sering tuh langsung gitu ya, persamaan langsung, enggak. Bukan fungsi rasional ya. Kalau fungsi rasional kan harus diperkirakan dulu gitu ya. Ini langsung aja substitusi. Jadi menjadi minus 4,9 kali 4 sama dengan berapa? 18,6 ya? Berapa? 19,6 Pak. 19 minus 19,6 meter 6. per sekon ya. Benar ya? Ini ya. Betul Nah, Pak. Pak. Betul, Pak. PV 2. Itu minus 19,6 meter per sekon. Ini cepet banget ini. Oke. Balik lagi. Lanjut ya. Kita mencari garis singgung untuk Y sama dengan X pangkat 3 di titik 2,8. Jadi kita punya fungsi Y, maaf. Ini adalah X, ini adalah Y. Y-nya sama dengan fungsi ininya ya sama dengan X pangkat 3. Ini ya. Gitu ya. Di 2,8. Ini 2. Ini 8. Grafiknya kira-kira seperti inilah. Ini 4. Oh ini 1 di sini. 1 pangkat 3 kan 1, 2 pangkat 3 kan 8 ya. Kira-kira seperti itu gambarnya. Nah, ini ada garis singgungnya gini. Nah, kita mau mencari persamaan garis singgungnya. Yes, si 0 sama dengan M kali X minus X0 gitu dah. Oke. Titiknya adalah 2,8. Oke. Gimana caranya? Ada yang tahu? Kita cari limit X menuju 2 ya. Untuk YX dikurangi Y 2 dibagi X minus 2. Benar gini ya? Oke. Ini. Kemudian kita ubah limit X menuju 2 untuk YX-nya berarti adalah X pangkat 3 kurangi Y2 berarti 2 pangkat 3 dikurangi X minus 2. Oke. Nah, selesaikan ini. Limit X menuju 2. Ayo, berapa ini? Bisa diuraikan ya yang atas? Empat Yang atas bisa diuraikan nggak? bisa. Ada yang tahu cara menguraikannya? Ayo. Atau pakai limit? Ya pakai limit. Ayo. Ayo, ada yang bisa? X pangkat 3 dikurangi 8 atau 2 pangkat 3 ya. Diuraikan bisa nggak? X kuadrat, ini X pangkat 3. X, ini X. Bisa nggak gini? Ini 2 pangkat 3. Ini adalah 2 kuadrat, ini adalah 2. Bisa nggak gini? Ini menjadi X pangkat 3. Ini. Ya. Benar nggak? X pangkat 3. Kemudian ini X pangkat 3. Ini menjadi 2
minus ya, minus 2 kuadrat X minus 2X kuadrat ditambah ditambah. Oh, ini plus berarti. Plus. Tapi nggak bisa. Ada yang tahu gimana cara menguraikannya? Terus tidak samaan ini? Pak, izin berbicara. Ya, silahkan, Neng. Jadi Bapak juga ada X ini. min 2 sama X kuadrat plus 2X tambah 4. X min 2 Ya, sama X kuadrat plus 2X plus 4. plus 4. Iya. Bisa gini ya? Bisa? Oke, kita buktikan. Ini coba menjadi X pangkat 3. Kemudian minus 2X kuadrat minus 4X minus 8 ya. Kemudian yang ini menjadi X pangkat udah ini mah pangkat 3. Udah siang sih jadi X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 4X minus 2X kuadrat minus 4X minus 8. Coret. Pintar kamu, Neng. Oke. Kok tahu sih jawabannya? Dibagi X minus 2. Kemudian ini limit X menuju 2. Sama dengan coret-coret ya. Limit X menuju 2. Ini menjadi berapa? X kuadrat tambah 2X plus 4 ya, benar ya? Masukin 2X-nya menjadi 4 tambah 4 ya, sama dengan 12 ya. Oke. Berarti M-nya sama dengan 12. Berarti Y dikurangi Y0. Y0-nya berapa? 8 sama dengan 12. X kurangi X0-nya berapa? 2. Iya. Berarti Y sama dengan 12X dikurangi 24 tambah 8 ya. Sama dengan 12X. Berapa ini? Dikurang 16. Oke, gini. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 12X minus 16. Oke. Oke ya. Sip. Jadi ini udah ya, latihan nomor 1 udah, nomor 2 udah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ya ke definisi turunan di suatu titik. Pada bagian sebelumnya kita melihat bahwa kecepatan sesaat, oke, kita udah. Kemudian gradien garis singgung ternyata merupakan bentuk limit yang sama. Jadi secara prinsip adalah dia memiliki makna yang sama lah. Ya. Nah, dengan demikian kita akan melihat bentuk limit tersebut secara khusus. Kenapa harus melihat secara khusus? Ya, kita akan melihat bahwa fungsi fx dapat dinyatakan memiliki turunan di A. Turunan itu adalah makna lainnya adalah kemiringan ya. Kemiringan di A apabila misalnya limit di A tersebut ya. Ini adalah kemiringan di A tersebut kita maknai sebagai keturunan. Turunan ya. Jadi ini adalah turunan ketika limit B menuju A. Nah, oke ya. Jadi turunan itu bisa makna awalnya definisinya adalah limit di titik tersebut ya. Limit gradien di titik tersebut ya. Jadi turunan itu adalah limit gradien di titik A misalnya. Oh, ini adalah pembuktiannya ya. Oke. Nah,
Penamaan terhadap definisi turunannya, gitu ya. Kan kita udah tahu ya bahwa turunan fungsi f. Jadi turunan fungsi f di titik A itu adalah f aksen dikasih tanda aksen ini sebagai bahwa ini adalah turunan dari fungsi f. Ya, f aksen adalah turunan dari f. Jadi kalau misalnya f aksen itu turunan dari f ya, dari f. Nah kalau f aksen diturunkan 2 kali, maka ini turunan dari f aksen. Dan ini turunan lagi dari f. Jadi tanda ini adalah menunjukkan turunan. Kalau 2 kali berarti turunannya 2 kali. Dan tandanya 3 kali berarti turunan 3. Nah, ada aturan untuk turunan. Kita juga sudah tahu lah. Nah, kalau misalnya fungsi fx, di mana fungsi fx ini adalah konstan, maka turunannya, konstan itu bisa aja 0, 1, 2, 3, tapi nilainya ada, tetap gitu. Maka turunannya 0. Kenapa? Karena si fungsi fx-nya itu dianggap tetap. Jadi ini adalah fx-nya. Misalnya nilainya k bisa 1, 0, 2, 3. Karena dia tetap terus nggak ada kemiringan, berarti dia datar. Maka kemiringannya seakan-akan dia adalah 0. Sedangkan ini adalah fungsi identitas, di mana fx sama dengan x, fungsi identitas. Maka turunan dari fungsi identitas ini adalah 1. Karena kenaikannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan fungsi fx untuk fungsi pangkat atau polinomial, fx sama dengan x pangkat n. Jadi fungsi fx sama dengan x pangkat n atau fungsi pangkat ini. Cuma syaratnya adalah n bilangan bulat positif. Kalau negatif beda lagi nanti ya. Maka f aksen x-nya, turunan pertamanya, itu adalah sama dengan n, bilangan yang ini, dikalikan dengan x pangkat n minus 1. Tuh ya. Nah, ini aturannya ya. Itu. Untuk pangkatnya adalah, kalau n-nya bilangan bulat negatif gimana? Secara prinsip sebenarnya sama gitu. Secara prinsip aturannya sama, cuma kecuali di n sama dengan minus 1 aja. Pak, maaf Oke. Pak, ada yang Ya. mau join Ya lagi. silakan ditanyakan. Ada yang mau join lagi Pak. Iya gimana? Ada yang mau join lagi. Oh ada yang mau join lagi. Oke, sudah ya. Nah, ternyata ada hubungan antara turunan fungsi dengan kekontinuan. Ternyata jika f memiliki turunan di A, maka f kontinu di A. Ini secara umum ya. Ya, contoh ya, bahwa fungsi di sini dia tidak memiliki turunan di sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini ibaratnya gini, coba kita perbesar gitu ya di titik ini. Coba di sini, dia kan naik ke atas, di sini naik ke atas, sehingga pada saat di titik x sama dengan 0 ini, dia seakan-akan datar. Jadi f aksen x-nya itu 0 ketika x sama dengan 0. Gitu. Ya. Bahkan bukan f aksennya 0, maka dia tidak memiliki turunan gitu ya. Kenapa? Karena ya di titik ini setelahnya dia naik, sebelumnya dia naik. Dia turun terus naik gitu. Nah, namun ternyata sebaliknya, kekontinuan di A tidak menjamin adanya turunan di A, ya. Nilai mutlak Y sama dengan mutlak X itu dia kontinu, tapi kontinu di titik A ini.
titik ini 0, tapi tidak memiliki turunan di sini. Tapi kalau memiliki turunan di A, maka dia continue di A. Itu secara umum gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Latihan ya. Fx sama dengan X pangkat akar X atau X pangkat setengah. Maka nilainya aksennya menggunakan prinsip ini, N kali X pangkat N minus 1. Dengan, berarti N-nya berapa di sini yang atas? Setengah. Setengah ya, N-nya setengah. Maka ini nilainya adalah setengah X pangkat setengah kurangi 1 sama dengan setengah X pangkat minus 3/2. ya. Ini ya. Oke. Nah, kalau ini gimana? Nah, kalau ini ada syaratnya bahwa dia tidak mungkin X-nya sama dengan 0. Kenapa kalau sama dengan 0? Apa kira-kira? Nggak ada turunannya. Nggak ada turunannya ya? Turunannya 0 sebenarnya. Turunannya dia 0. Oke, lanjut ya. F X sama dengan akar 3 dari X atau ini adalah X pangkat sepertiga ya. Maka F aksen X-nya sebanding dengan sepertiga kali X pangkat Sepertiga min 1. sepertiga min 1 menjadi minus 2/3 ya. Iya, Pak. Ini masalah sederhana ini. Sekarang ini, Fx sama dengan 1/X. Dan X-nya tidak mungkin sama dengan 0. Alasannya kenapa? Karena kalau X-nya sama dengan 0, fungsinya tidak terdefinisi. Ya. Nah, Fx sama dengan 1/X atau sama dengan X pangkat minus 1. Ya. Nah, F aksen X gunakan N X pangkat N minus 1 sama dengan minus 1 X pangkat Min 2. min 2. Terus sama dengan minus X pangkat Nah, kalau ini gimana? PR kan sajalah. Buat kalian. Kerjakan di rumah ya. Nah, kalau gini gimana? Yuk. Nah, ini sebenarnya di materi sebelumnya sudah dibahas bahwa ini dia memiliki turunan, memiliki nilai limit. Kalau nilai limitnya itu fx di 0 untuk x sinus 1/x ini ya, nilai ini tuh dia sebenarnya f0-nya sama dengan 0 atau tidak memiliki turunan, maka dia sebenarnya tidak kontinu ya, dia tidak kontinu di x sama dengan 0. Oke, gitu materi kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Atau ada kesulitan? Enggak ya? Udah mudah ini mah. Turunan. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri kuliah kita? Ada pertanyaan? Atau mau contoh soal lagi? Contoh lagi ya, Pak. Contoh soal lagi, Pak. Soal lagi. Lagi ya. Contoh soal lagi, Pak. Atau Boleh tulis aja contoh ya. soal lagi, Pak. Contoh soal lagi. Oke ya, contoh soal. Fx sama dengan, kelihatan nggak hurufnya? Terlihat, Pak.
Kelihatan. Misalnya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 5 misalnya. Itu satu. Nomor 2, Fx sama dengan ini. Misalnya adalah X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 5 per X. Ya. Nomor 3 ya. Fx sama dengan misalnya adalah 1 per 5 X pangkat 2. Yuk, ini F aksennya berapa? Ayo. 2x X tambah plus Ini dulu ya. Kemudian yang 2x Tambah 2. 2x ditambah 2. tambah 2. 2x ditambah 2. 2x tambah Yang 2. limanya ini 0 ya, tambah 0 gitu ya. Jadi 2X tambah 2. ini dulu nih. Nah, nomor 2. F aksen X-nya berapa? 3x pangkat 2. 2 2 ditambah 4x 5 min 5 Tambah plus min 5 ini 5x pangkat min 2. 5x X kuadrat ya. 5 per X kuadrat. Oke, yang kedua, yang ketiga. F aksen X sama dengan ini jadi 0 karena dia konstan 0 min 10x min 10x X. Sama dengan min 10 x. kayak gitu ya. Oke, misal fx-nya sama dengan 2x pangkat 5 minus 5 tambah 10x pangkat 5. Yuk, ini fx sama dengan x pangkat minus 2 tambah x kuadrat per 5x. Jangan deh, belum. Fx sama dengan x kuadrat minus 4 per x minus 2. Oke. Coba nomor yang atas, nomor 1. Min 10 x pangkat min 6 pangkat min 10x pangkat min 6 tambah 50x pangkat 4. Oke, ya. Dan gini, kalau yang bawah nomor 2 aksen X min 2x min 2x ditambah 2x ditambah tambah 0 per 5. 5. 5-nya nggak usah berubah. Nih, yang ini bertiga, ayo. 2x 2x per Nggak bisa ini turunkan dulu, ini turunkan nggak bisa. Harus satu paket. Oh, Diuraikan dulu, Ya. itu jadi X plus 2 sama X min 2. X plus 2 X x min 2 2 X min 2 jadi X x plus 2 Jadi aksen X-nya 1. ya. Jadi ini harus diuraikan dulu, nggak bisa langsung ini di atas diturunkan, yang bawah diturunkan, nggak bisa. Itu satu paket ya, turunan. Nanti ada caranya, tapi paling mudahnya adalah turunkan, diuraikan dulu. Gitu ya. Ya, Pak. Mau tambah lagi? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Apa ya? Mudah, yang mudah-mudah aja.
Ada contoh, sebutkanlah salah satu. Fx sama dengan 3x pangkat 4 nah ini. Lebih jelas nggak? lebih jelas, Pak. Lebih jelas, Pak. 3 Jelas, Pak. 3x pangkat 4 3x pangkat 4 ditambah Tambah 5x pangkat 6 gitu ya. Tambah 7x minus 8. Nah, coba. 12. 12x pangkat 3 ditambah 35x 5 dikurangi 49 pangkat min 9. 9. Nah, gitu ya, aksen x-nya ya. Misalnya fx-nya sama dengan, kalau eksponensial belum belajar ya. Udah belajar belum di sekolah eksponensial? Belum ya? Belum. Atau ini aja deh. Belum. X kuadrat tambah 6x m 5x 5x tambah 6 dibagi x tambah 3 gimana? Diuraikan dulu ya yang atas ya. Diuraikan dulu, Pak. X ini 6 berarti perkalian 3 dan 2. X tambah 2 sama tambah 3. X tambah 2 plus X tambah X tambah 3 berapa ini? 3 X tambah 2 berarti f si aksen turunan x-nya ya 1 Satu. oke, sip. Oh, 1 ya? Oke. Sip. Udah itu aja dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebenarnya ini materi buat besok lah. Awet-awet aja. Oke. Sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.